Oke guys, balik lagi dengan gue. Sekarang gue mau review stock scanner. Ya, ini stock scanner dari di sini ada perusahaan-perusahaan besar milik Amerika ya. Di sini eh, banyak perusahaan-perusahaan besar milik Amerika gitu. Jadi di sini ada equity, ETF, cryptocurrency juga ada nih guys. Cryptocurrency ya juga ada ini, Bitcoin, Ethereum, ya sama aja lah. Kita juga kayaknya bisa beli di sini nih, tapi kayaknya enggak juga sih. Di sini hanya kayak channel aja sih. Yang bisa dibeli di sini adalah ini guys, Nvidia, Tesla, Apple, Ergo, Microsoft. Coba kita masuk ke wishlist. Nah ini nih Nvidia. Kita bisa beli di sini guys. Ya, di sini ada 1 day, 1 week, 1 minggu, 3 minggu, 1 years. Nah, selama 1 tahun itu kenaikannya 170%. Selama 5 tahun itu yang lebih gila guys. Dia naik 2600%. Dari 2019 sampai 2024 dia naik 2600%. Gila. Berapa itu naiknya? Dari harga yang tadinya cuma 423 perak ya, 404 dolar 23 sen, sekarang menjadi 3.480 dolar. Gila nggak? Naiknya tuh begitu besar ya. Ketika tahun 2019 Covid menghajar itu kan yang namanya Bitcoin itu kan FOMO-nya minta ampun ya guys. Jadi FOMO-nya itu minta ampun ya. Orang-orang apa sih Bitcoin, apa sih dan sebagainya dan sebagainya. Orang jadi kepengen mempunyai Bitcoin. Nah, jadi salah satu cara untuk mendapatkan Bitcoin itu dengan cara memining atau menambangnya. Karena Bitcoin itu dari singkatan kata bit. Bit itu adalah satuan komputasi terkecil dari sistem operasional komputer guys. Jadi bit itu adalah 0 dan 1 atau kode komputasi antara 1 dan 0 di komputer ya. Jadi 0 dan 1 ini namanya bit. Nah, bit ini bisa diisi berbagai macam karakter, bisa A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, warna merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Dan bahkan sampai di kemajuan zaman, bit ini diisi dengan nominal uang yang disebut Bitcoin. Dan dipack menjadi 21 juta bit. Jadi tidak ada lagi bit yang beroperasi di sistem Bitcoin ini selain 21 juta bit. Nah, maka karena nilainya ini hanya bitnya ini dibatasi 21 juta bit, maka orang ini berbondong-bondong menambang bit ini. Karena bit ini nantinya akan diisi oleh nominal-nominal uang yang ditradingkan oleh para investor gitu lah intinya. Jadi bit-bit ini ditambang dari mana? Bit-bit ini ditambang dari komputasi komputer. Nah, komputasi komputer yang dibutuhkan untuk menambang bit ini adalah prosesornya adalah GPU, General Processing Unit. General Processing Unit atau GPU. Nah, pas waktu 2019 ini Nvidia ini memproduksi serinya dari GTX, RTX dan sebagainya itu digunakan untuk mining atau menambang Bitcoin di seluruh dunia. Maka dari 2019 penjualan produk dari Nvidia ini sangat amat teramat banyak guys. Karena di dunia ini orang-orang yang mempunyai jiwa intelektual dari ITE ya, teknologi, maka dia tuh paham karena ini adalah kesempatan besar bagi para penambang karena Bitcoin ini masih ditambang bebas karena nilainya 21 bit dan sampai tahun ini
Bitnya itu sudah tertambang sekitar 20 berapa ya, 19 bit kayaknya, masih tersisa 2 juta bit. Nah 2 juta bit ini masih istilahnya ditambang lah, diperebutkan oleh orang-orang ini. Nah dari 2019 ini Nvidia ini menjual prosesor GPU, General Processing Unit ini untuk tadinya untuk prosesor grafis ya, yang tadinya untuk memproses pemrosesan data ya, untuk menampilkan data di layar gitulah. Tapi setelah itu banyak GPU ini digunakan untuk mining. Jadi ketika penjualannya itu naik dari 2019 ini kan bisa kita lihat ya, di candlenya tuh naik ini sama dengan proses perjalanan perusahaan mereka, karena perusahaan mereka menjual GPU-nya yang amat banyak ke publik untuk proses mining di seluruh dunia, dan untuk program-program yang lain seperti AI, seperti yang lain-lainnya, Web3, dan apalagi lah game level berat, dan dunia metaverse yang nantinya GPU ini digunakan untuk merender setiap prosesor ini digunakan untuk merender setiap komputasi-komputasi yang berhubungan di metaverse atau di Web3 ya. Misalkan kayak crypto, misalkan game, misalkan marketplace, misalkan AI, dan mereka itu saling berhubungan nantinya di dunia yang masa depan yang akan datang, bahwa Bitcoin itu nantinya diadopsi oleh Web3 yang belum aplikasinya belum ada lah istilahnya. Kita masih menggunakan Web2 seperti Facebook, Instagram, Google, dan sebagainya. Wah, istilah Web3 ini belum muncul ya. Nanti Web3 ini akan muncul berbarengan dengan AI, misalkan kayak ChatGPT dan sebagainya. Nanti misalkan kayak Web3 ini, aplikasi-aplikasi yang berjalan di Web3 ini mungkin bisa disebut metaverse, misalkan game yang konsorsialnya di dunia maya. Ketika kita masuk ke dunia game, kita harus menggunakan mata uang game itu sendiri. Misalkan kayak dulu itu pernah diuji coba di tahun 2010 kalau nggak salah ya, ketika kita main game Dota apa gitu, kayak sejenis tembak-tembakan gitu, kita mendapatkan Bitcoin sebagai imbalan. Nah tadinya itu dulunya sudah diperdagangkan Bitcoin ini, bahkan sampai akhirnya para gamer-gamer itu mempunyai Bitcoin ya. Karena dulu Bitcoin itu nggak berharga, karena sistemnya mungkin tidak sepopuler sekarang ya. Akhirnya ketika sekarang menjadi populer dan mereka adopsi, mereka menjadi sesuatu yang benar-benar sangat berharga ya, sampai kayak perusahaan-perusahaan besar BlackRock sampai perintahan zaman, dan mengumpulkan Bitcoin ini sebagai kayak cadangan devisa negara, karena sangat amat berharga, karena Bitcoin ini di-pack menjadi 21 juta bit, yang artinya bit ini tidak bisa ditambah. Jadi uang ini adalah uang yang konkret, tidak seperti uang fiat yang dicetak terus-menerus, yang bisa dipalsukan, yang bisa digandakan, yang bisa tergerus inflasi, yang bisa tergerus oleh moneter dan sebagainya, efek-efek jangka panjang yang tidak bisa dihindari. Maka dengan sistem Bitcoin ini di-pack 21 juta bit, maka bit ini akan tetap stabil di 21 juta bit ya. Misalkan ada gejolak pasar dan sebagainya, hanya yang mempengaruhi adalah algoritma. Jadi nilainya bisa turun, bisa naik. Sedangkan kita jika menggunakan uang fiat, ketika mata uang ini dicetak 10.000 ini berbanding lurus dengan materi yang ada. Misalkan kita beli nasi goreng 10.000 gitu, misalkan terjadi krisis, tidak mungkin nasi goreng itu menjadi 5.000. Nasi goreng itu tetap akan stay di 10.000. Jadi itulah kendalanya, di mana uang fiat ini selalu inflasi terus, karena dia tidak bisa turun nilainya. Nilai pencetakannya itu tetap dia akan terus naik, tapi nilainya yang turun gitu. Sedangkan di Bitcoin itu fluktuatif. Ketika kita bisa beli nasi goreng misalkan 10 Bitcoin, satu saat misalkan terjadi server down, terjadi konflik dan sebagainya, ini Bitcoin nasi goreng itu bisa harganya turun menjadi 5 Bitcoin. Jadi ini menjadikan sistem yang lebih kayak menjaga kestabilan dunia, di mana orang kaya ini tidak bisa seenaknya kepada orang miskin, dan orang miskin tidak bisa seenaknya kepada orang kaya. Kalau misalkan kita menggunakan uang fiat, jadi ketika misalkan terjadi krisis gitu kan, uang fiat ini terjadi orang krisis itu,
orang-orang kaya itu masih bisa mempertahankan uangnya, dia tidak terganggu dengan orang-orang miskin gitu. Tapi orang-orang miskin ini akan sangat terganggu karena kita orang miskin itu sangat amat butuh dengan uang fiat ini. Itu. Jadi kalau misalkan ada terjadi krisis, itu yang selamat hanya orang-orang besar kalau menggunakan uang fiat. Tapi jika menggunakan Bitcoin tidak ada yang selamat. Semuanya fluktuatif. Jadi tidak bisa dikontrol oleh siapapun gitu. Uang fiat kan bisa dikontrol oleh petinggi, bisa diatur di regulationnya, seperti kayak kemarin misalkan di Jepang kita naikin misalkan ekonominya lagi runtuh nggak bagus, naikin suku bunga 0,25%, otomatis negara mempunyai keuntungan gitu, nggak jadi krisis. Misalkan di Indonesia ya sekarang misalkan bangun IKN gitu kan, IKN bangunannya mangkrak, misalkan jangan sampai mangkrak, BBM-nya naik, maka pendanaan pajak naik dan biaya pokok dan sebagainya yang dijual oleh pemerintah naik, maka pemerintah mempunyai uang untuk menjalankan programnya, sedangkan rakyat yang dinaikkan harganya itu akan sangat dirugikan ya, karena mereka ya tidak punya barang ya. Ketika mereka menabung 10 juta, mereka tergerus inflasi 10%, nilai duitnya tuh hilang sekitar 9 juta, walaupun nilainya tetap sama 10 juta, tapi itu tidak dirasakan oleh orang-orang yang kecil. Bagi orang-orang besar, mereka tidak pernah menggunakan uang ini sebagai tempat di mana dia menyimpan uang. Mereka lebih condong ke menaruh duit-duit mereka di saham. Jadi begitulah ya. Sedangkan orang miskin misalkan menaruh di saham ya keuntungannya nggak seberapa. Tapi ketika mereka menaruh uang mereka di uang fiat ya, mereka akan tergerus oleh inflasi, mereka akan tergerus oleh regulasi, mereka akan tergerus oleh pajak dan sebagainya. Inilah yang menjadikan orang ketika mereka menabung, dia tidak pernah mendapatkan kekayaan, selalu kurang karena setiap tahun nilai mata uangnya menurun. Yang kaya hanya orang-orang yang mempunyai uang di sektor saham, obligasi, surat-surat berharga di pemerintahan, sedangkan orang-orang miskin tidak bisa. Gitu guys. Jadi Nvidia ini, balik lagi ke Nvidia ya. Jadi Nvidia ini adalah perusahaan yang memproduksi prosesor unit. Jadi GPU ini digunakan untuk merender Bitcoin lah. Ya sebenarnya enggak juga untuk render Bitcoin, cuman GPU ini kan karena dibutuhkan untuk real time ya. Di Bitcoin itu kan real time, dia tidak dibatasi waktu, dia 24 jam, maka dibutuhkan superkomputer yang bagus, maka dibutuhkan GPU yang bergerak di level berapalah nanometer, 2 nanometer agar dia membaca pergerakan mata uang di dalamnya lah gitu. Di sini jika kalian beli di tahun 2019 itu kenaikannya gila 2659%. Misalkan kalian beli 1 juta ya, beli 100.000 aja lah misalkan ya, 100.000 kalau 1000% berarti 1 juta, kalau 2000% berarti 2 juta, berarti 2.600.000. Kalian beli 100.000 dapat 2.600.000 guys. Nah, kalau kalian beli 1 juta di 2019 berarti duit kamu kalau 1 juta berarti sekitar 26 juta ya. Gila, kalau beli 1 juta itu duit kalian udah menjadi 26 juta. Iya enggak sih? Kalau 1 juta, iya kan? Gitu guys. Jadi sekian dari gua hari ini. Coba kita cari misalkan di sini Tesla di sini, coba berapa kita lihat. Tesla juga sama ini, kenaikannya 1300%. Wah gila. Coba kita lihat Google ini, coba lo nggak Apple, coba kita lihat Apple selama 5 tahun terakhir dari 2019 ya. Apple aja cuman 300% guys. Jadi itu Tesla sama ini tuh benar-benar tinggi banget ya. Tesla sama Nvidia itu benar-benar tinggi banget. Oke guys, kita lanjut. Di sini ada perdagangan, ada sistem map.
Ya nggak penting lah, yang penting adalah ini. Kita bisa lihat data-datanya, perusahaannya, mereka bergerak seperti apa, kegunaannya seperti apa. Nah, jadi kita bisa survive di dunia ini guys. Sekian dari gua. Tetap like, subscribe channel ini. Sekian, bye bye.